Bismillahirrahmanirrahim. Pada praktikum kali ini yaitu materinya tentang refleks pada tendon manusia. Yang terhormat kepada Hajah Asriyanti Masud SSI MPD dan asisten praktikum Dita Nurwulandari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviani Rahmat dengan NIM 11920600068. Pada video kali ini, saya akan mencoba mempraktikumkan refleks tendon pada manusia. Tujuannya adalah untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Gerak refleks adalah gerakan yang tidak disadari yang timbul akibat adanya rangsangan. Gerak refleks ini ada yang monosinaptik, multipolar neuron, dan ada yang polisinaptik, bipolar neuron. Lintasan impulsnya selain melalui susunan saraf tepi juga mencakup susunan saraf pusat, di mana pada gerak refleks ini dibedakan menjadi refleks otak bila saraf berhubungan dengan asosiasi berada di dalam otak, misalnya gerak mengedip dan menyempitnya pupil bila ada sinar refleks sumsum tulang belakang, bila sel saraf penghubung berada di dalam sumsum belakang, misalnya refleks pada lutut. Alat dan bahan yang saya butuhkan, yang pertama ada alat yaitu senter, palu, tutup pena, dan kursi. Sedangkan bahannya, mata praktikan sendiri, lutut praktikan sendiri, mulut praktikan sendiri, telapak kaki praktikan sendiri, dan telapak tangan praktikan sendiri. Gimana langkah kerjanya? Yaitu yang pertama adalah refleks pada pupil. Refleks pada pupil yang pertama, tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Yang kedua adalah refleks pada pupil saat terkena cahaya. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya senter secara tiba-tiba. Yang ketiga ada refleks akomodasi pandang. Pada refleks akomodasi pandang ini, kita hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, perhatikan pupil. Yang keempat adalah refleks menelan. Pada refleks menelan ini, telan air ludah, kemudian minum air, dan ulangi menelan. Apa bedanya? Yang kelima adalah refleks telapak tangan. Jatuhkan benda di atas telapak tangan. Apa refleks tangan? Yang keenam adalah refleks patella. Duduk di kursi dengan kaki menggantung, tekuklah patella lalu kita pukul dengan penggal. Yang ketujuh ada refleks pada telapak kaki. Gelitiki kaki, perhatikan refleks pada jari kaki. Selanjutnya adalah refleks saat bersin. Mengamati aksi yang terjadi waktu bersin. Hasil pengamatan refleks pada pupil. Setelah mata ditutup selama 2 menit, kemudian kita melihat pupil mata apakah ada perubahan. Ternyata terjadinya perubahan, yaitu terlihat besar pupil mata kita dikarenakan terjadinya perubahan cahaya yang tadinya gelap menjadi terang. Hasil pengamatan refleks pada pupil saat terkena cahaya. Setelah saya amati bahwa saat mata kita terkena cahaya lampu, senter pupil akan mengecil saat Anda berada di tempat yang lebih terang atau saat mata terpapar cahaya terang. Hasil pengamatan selanjutnya yaitu refleks akomodasi pandang. Akomodasi merupakan mekanisme perubahan kekuatan refraksi mata dengan merubah bentuk dan kristalin lensa. Kemampuan akomodasi ketika otot siliaris berkontraksi sebagai respon bagi stimulasi parasimpatetik dan relaksasi serabut granular. Akomodasi jarak dekat atau near point of the accommodation (NPA) yaitu jarak objek terdekat dari mata yang dapat dilihat dengan jelas. Range akomodasi lalu dihitung dengan menentukan titik jauh dan titik dekat. Tetapi dalam pergerakan, respon akomodasi merupakan hasil dari peningkatan konveksi lensa terutama pada permukaan anterior. Amplitudo akomodasi dalam D atau sebagai jarak dari akomodasi. Hasil pengamatan selanjutnya yaitu refleks menelan.
Proses menelan memerlukan beberapa elemen sensoris dari saraf tepi, koordinasi pusat, dan respon motorik sebagai umpan balik. Respon sensoris didapat dari bermacam-macam bentuk rasa, cairan, atau tekanan. Area yang paling efektif sebagai rangsangan menelan adalah fauces, faring, dan laring sebagai posterior. Hasil pengamatan selanjutnya yaitu refleks telapak tangan. Kolunus pada pergelangan tangan atau pada jari-jari bisa diperoleh dengan ekstensi pasif pergelangan tangan atau jari-jari tangan secara mendadak. Pada saat ada benda jatuh, kemungkinan kita akan menangkisnya atau menangkapnya tergantung kepada refleks tangan kita. Hasil pengamatan selanjutnya yaitu refleks patella. Refleks patella karena pada refleks patella ini interneuron di sumsum tulang belakang yang menghubungkan neuron sensoris dari quadriceps dengan neuron motorik yang mengirimkan sinyal ke otot flexor juga terlibat. Hasil pengamatan selanjutnya yaitu refleks telapak kaki. Saat menggelitik telapak kaki dengan menggunakan benda yang agak runcing yang akan menimbulkan respon berupa fleksi plantar kaki dan fleksi semua jari. Pada kondisi adanya lesi di tractus piramidalis akan memberikan respon berupa dorsofleksi ibu jari kaki dan gerakan mekar jari-jari kaki lainnya yang disebut refleks Babinski. Hasil pengamatan selanjutnya yaitu refleks bersin. Bersin sendiri adalah bentuk refleks yang dikeluarkan tubuh dalam merespon benda-benda asing yang mencoba masuk ke saluran pernapasan. Benda-benda tersebut selanjutnya terdeteksi oleh mukosa di bagian pangkal hidung, sehingga refleks bersin terjadi untuk memompa benda asing tersebut keluar dari hidung. Yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa gerakan tendon atau gerak refleks pada manusia merupakan gerak tidak sadar dan dapat disebut juga sebagai gerak spontan. Pada gerak refleks, impuls pada jalur pendek yaitu mulai dari reseptor menerima rangsangan yang diteruskan oleh saraf sensoris ke saraf pusat. Contohnya pada saat kita sedang bersin, batuk, dan juga berkedip. Terima kasih semuanya bagi yang sudah melihat video ini. Semoga dapat membantu kegiatan praktikum yang ada di rumah. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.